Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu, Jokowi apabila ditanya mengenai ketersiapan yang bersangkutan untuk menjalani sidang, selalu dengan pede mengatakan, "Siap, akan saya tunjukkan ijazah di pengadilan." Semakin sini semakin nggak jelas. Begitupun kuasa hukumnya, kalau ditanya, kami firm, mereka itu bilangnya begitu, kami firm, kami tetap bahwa Pak Jokowi menantikan persidangan ini bla bla bla. Terakhir si Wowo ini, Wowo mah bestinya ya, si Wiwi ini dia ditanya mengenai ketersiapan sidang, nggak jawab. Waduh, ini udah biasa ya. Sen kiri, belok kanan. Dulu ngomong apa, sekarang bilang apa. Dan ini kontras dengan apa-apa yang diberitakan atau yang dicurigakan oleh Mas Roy dan beberapa pakar hukum yang mengatakan bahwa Jokowi tidak akan hadir di persidangan, tetapi bisa jadi hanya diwakilkan melalui persidangan Zoom. Ya, ini akan terjauh sebentar lagi sebetulnya ya, karena sidang Dr. Tifa itu kan hari Kamis. Sidang pra peradilan Roy Suryo kapan itu? Hari ini ya, kalau tidak salah hari Senin dimulai itu. Nah, akan menarik ini menyaksikan apakah betul yang disangkakan bahwa Jokowi ini akan menghindari persidangan itu sebisa mungkin. Nah, ini menarik ya. Jawaban pastinya kan nanti apabila sudah masuk kepada jadwal pemanggilan yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Sebelum ke sana ya, kita mau melihat saja dulu narasi bahwa Jokowi itu akan menjadi seorang pengecut. Nah, dimulai dari tidak menjawabnya Joko Widodo tatkala ditanya persiapan persidangan. Setelah itu kita akan menyaksikan videonya Mas Roy. Setelah itu kita akan menyaksikan salah satu pandangan ahli hukum, yaitu Profesor Suparji ya. Ijazah dan kehadiran Jokowi di persidangan itu yang ditunggu rakyat. Nah, di dalam thumbnailnya itu mengatakan Jokowi bisa saja tidak hadir. Ini kita saksikan saja dulu Jokowi ya. Nggak lama ini sampai yang bersangkutan kabur nih si Jokowi ini. Pak Jokowi, kegiatan kita ini Pak Jokowi bisa dijelaskan Pak Jokowi? Ini di Lampung ya. Semua kan sudah kita hadiri undangan-undangan baik dari PSI untuk Rakorda, baik dari yang berkaitan dengan adat sudah, kemudian yang berkaitan dengan pondok pesantren pada hari ini terakhir, dan setelah itu kita akan kembali ke Solo. Pak, ini tadi ada junior Bapak dari UGM, Pak, sempat berbincang nggak Pak? Sempat berbincang nggak Pak dengan junior Bapak? Beliau angkatan 82. Oke. Terima kasih Pak. Persiapan untuk ini Pak sidang. Terima kasih. Dokter Tifa. Terima kasih. Tuh, ya kan? Udah gitu doang, ditanya persiapan sidang nih. Beliau angkatan 82. Oke. Terima kasih Pak. Ini juga gak nyambung. Ini Pak sidang. Terima kasih. Dokter Tifa. Terima kasih. Tuh, persiapan untuk sidang Dr. Tifa Pak. Terima kasih. Itu mah sudah protokoler ya. Kalau ditanya masalah sidang, jangan dijawab, langsung berjalan. Gitu. Itu sudah protokolernya. Dan tadi juga gak nyambung si Jokowi mah. Ditanya, Pak, tadi ada junior Bapak, ngobrol apa? Ya, yang bersangkutan itu kan lulusan 82. Angkatan dia bilangnya. Angkatan 82. Ditanya ngobrol apa, jawabnya lulusan. Aduh, Masya Allah, ini Indonesia tahun sekian ya. Siapa sih yang milih Jokowi ini? Anda yang memilih Jokowi itu harus bertanggung jawab. Ya, di dunia dan di akhirat tuh. Di dunia gimana caranya? Subscribe channelnya Aguruti Garut, like, komen, saya taubat begitu. Malah promosi ya. Nah, itu
satu indikasi ya, karena biasanya kalau ditanya mengenai sidang gagah jawabnya itu. Siap, mau bawa ijazah SD, SMP, SMA, S1. Ya gagah jawabannya. Sekarang makasih protokoler. Baik, ini bukan jawaban sih. Ini ada wacana ya dari Mas Roy yang mengkhawatirkan Jokowi itu tidak akan datang persidangan, akan diwakilkan melalui Zoom. Dan ini merupakan sebuah tanda-tanda persidangan ini gak bakalan bener ya. Saya kemarin sudah membahas tuh. Ini persidangan rasa reuni. Kenapa? Karena hakimnya juga hakim lulusan UGM. Ya, kalau di kalangan aktivis itu sudah terkenal biasanya. Kalau hakim yang mengurus permasalahan besar seperti ini, yang terkenal itu Unpad. Kalau fakultas hukum itu bukan UGM. Kalau UGM yang terkenal apa? Ya Fakultas Kehutanan. Itu pun setelah rame Jokowi punya ijazah palsu dari sana. Baik ya, kita saksikan ini Mas Roy Suryoni. Teman-teman semua, apapun kelompok kita, siapapun dari Anda, dan dari manapun, saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ikut membersamai sampai sekian ini. Ya, jadi tidak usah dibeda-bedakan. Oh ini nanti akan support Dr. Tifa. Oh ini akan support Mas Rustam. Ini akan support. Semua sama. Semua sama. Jadi kita berlima sementara ini ya. Belum tambah soalnya klasternya. Oh kalau nambah itu nambah lagi tuh. Ada lagi ya. Nah itu. Kita tetap sama dan kita perjuangannya juga sama. Jadi tadi disampaikan oleh Mbak Mary betul bahwa pada hari Senin besok itu adalah sidang yang kita yang meminta sidang. Kami meminta sidang yang namanya pra-peradilan untuk menggugat Polda Metro Jaya atas penangkapan, kemudian atas penterobosan ke dalam rumah yang tanpa izin, jadi tanpa RT RW, kemudian langsung masuk ke kamar tidur, kemudian juga tanpa ada surat yang kemudian proper ya, izin pengadilan juga nggak ada, dan kemudian langsung bawa saya waktu itu. Ceritanya sudah banyak beredar di berbagai YouTube ya, termasuk di Sentana Podcast. Nah itu termasuk di Sentana, termasuk juga di ini bisa aja ya promosi di channelnya Mbak Mary juga ada ya, di mana-mana ada ya gitu. Jadi subscribe. Ya subscribe silakan. Nah itu jadi artinya itu saya yang kemudian menggugat. Jadi itu posisinya kita menggugat. Sebelumnya saya wajib lapor dulu Mbak Mary. Pagi ya. Pagi Senin itu ke Kejaksaan Jakarta Selatan. Dan setelah itu saya langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan sidang pra-peradilan. Insya Allah pra-peradilan itu bukan hanya ini saja. Ya, jadi nanti akan ada pra-peradilan yang lain. Dan gara-gara ada pra-peradilan, itulah makanya sidang Dr. Tifa itu akhirnya harus berjalan duluan. Karena saya harus menunggu pra-peradilan. Nah, apa baiknya? Ada baiknya. Jadi kalau sidangnya Dr. Tifa nanti sudah jalan, pada saatnya sidang Dr. Tifa itu akan pada jadwal mendengar keterangan dari saksi pelapor. Ya, bisa jadi Joko Widodo datang dulu ke Dr. Tifa, baru nanti kita paksa lagi untuk datang ke sidang saya. Nah, jadi itu yang menarik. Berarti reuni Pak Roy kan dulu SMK bersama. Oh iya. Reuni Pak Roy dan Pak Jokowi. Nah itu tertunda. Betul. Aduh, sedih ya. Bisa aja. Jadi artinya apa? Itu akan menarik. Ada rencana tadi Mang dengar, betul tadi kata Mbak Wuri, belum tentu dia akan datang. Dan akan ada, ini benar harus diwaspadai teman-teman. Silakan ayo kita menolak. Dan mungkin kita akan lakukan protes bersama. Kalau dia hanya hadir karena pengacaranya rencana hanya menghadirkan Jokowi secara Zoom. Itu sudah ada direncanakan. Nah tolak. Jadi kita tolak ya kalau Zoom. Nah itu. Kan, makanya katanya ke sono bisa, ke Lampung bisa, Iya, dan ke Lampung menerbangkan bisa. pesawat isi. Moncong putih aja bisa. Nah makanya. Berarti udah sehat ya kalau bisa. Udah sehat. Naik gajah. Gajah itu nggak punya ijazah. Gajah. Nah itu Senin. Ya Senin berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selasa sebelum malam harinya rakyat bersuara, ada yang menarik di Polda Metro Jaya. Pada pagi harinya. Pada pagi harinya saya akan memberikan klarifikasi soal pelaporan saya terhadap Rismon Nasihul Sianipar. Jadi laporan saya terhadap Rismon jalan.
Ya, Respon sudah memfitnah saya soal barang-barang yang dia bilang dicuri itu. Polda Metro Jaya sudah melakukan klarifikasi ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga dan clean, bersih. Tidak ada lagi itu yang namanya, memang nggak ada. Itu semua adalah fitnah di tahun 2014. Tiba-tiba ada kontainer dikirim ke rumah yang isinya barang-barang bekas. Dan saya lagi tidak ada di Indonesia waktu itu. Jahat sekali memang. Dan itu sudah selesai, sudah clear. Bahkan sudah terbit putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan saya terhadap gugatan Imam Nahrawi. Ya, itu sudah jelas, muncul tahun 2019. Baik, ini saya mau recap dulu karena yang mau kita stressing dalam permasalahan ini. Jadi memang betul ya, hari ini berarti ya, hari Senin saat video ini tayang terjadi pra peradilan. Nah, yang menarik dari pra peradilan ini bukan hanya ini saja. Jadi Mas Roy sudah menyiapkan banyak sekali pra peradilan tuh. Yang lulus mana nggak tahu. Saya mendoakan semoga lancar semua dan hakimnya diberi hati nurani ya. Kalau sudah setelah mendengarkan penjelasan dari Aristo ya, Termul UI, saya menjadi agak paham begitu ya. Saya paham kenapa para penegak hukum itu pede sekali di dalam mengadili Jokowi. Karena memang perundang-undangannya acak-acakan ya. Terlepas dari keadaan Aristo itu termul atau bukan, tetapi itu adalah fakta pahit yang harus kita telan. Makanya doa kita adalah semoga hakim-hakimnya itu diberi nurani ya, karena hukum kita berarti bermasalah. Nah, kemudian kita kan sudah mengetahui juga bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa ini beda jalan ya. Itu banyak yang mengatakan pecah kongsi. Bukan, itu Mas Roy sudah mengatakan tadi. Ya, jangan jangan tidak usah membeda-bedakan tuh. Tidak usah membeda-bedakan supporter, sama sebetulnya. Hanya saja ini ada cara yang berbeda dan ini sudah saya jelaskan juga, sudah saya reaksi juga. Ini adalah langkah yang jenius, bagus ya. Yang menarik lagi di dalam sidangnya Dr. Tifa. Nah, ini nih, di dalam sidangnya Dr. Tifa, ini ada agenda mendengar saksi pelapor. Berarti kan Jokowi harus dihadirkan. Cuman ya, belum tentu Jokowi itu hadir. Bisa jadi yang bersangkutan ini kabur. Belum tentu hadir. Tadi saja di awal tuh, waktu dipinta bagaimana persiapan sidang, nggak jawab. Padahal hari Kamis bisa jadi seharusnya Jokowi itu hadir. Malah para pengacaranya itu ingin menghadirkan Jokowi lewat Zoom. Aduh, edan ini Mas Sudaya. Nah, ini entah kesananya masih ada permasalahan mengenai kaburnya Jokowi atau tidak. Nah, saya ingin mereaksi ini yang memang lebih terfokus ke dalam permasalahan itu ya. Nama dari ahlinya itu adalah Profesor Suparji. Kita saksikan ya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya langsung ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, karena memang waktunya sudah besok untuk pra-peradilan, kemudian juga di tanggal 2 nanti persidangan, apa yang harus dicermati oleh kedua belah pihak ya, baik itu dari Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa, serta juga dari kubu Pak Jokowi? Ya, pertama bahwa kaitannya dengan celah Rapid ya, yang kemudian kubu Roy Suryo, kubu Dr. Tifa, dan kubu Jokowi, menurut saya kubu Jokowi dalam hal ini telah diwakili oleh jaksa kan dalam proses pembuktian, atau kemudian termohon misalnya Polda, kaitannya dengan Rapid ya, bahwa celah yang bisa dimanfaatkan misalnya oleh kubu misalnya termohon, tadi Bang Sangaji mengatakan bahwa ini menggunakan KUHP lama. Nah, ketika kemudian menggunakan KUHP lama, berarti menggunakan peraturan pelaksana atau kemudian aturan teknis KUHP lama, yaitu adanya putusan MK 105/2012 dan SEMA 3003/2021 yang kemudian menyatakan kapan Rapid itu gugur, yaitu adalah ketika dilimpahkan dan diterima pengadilan negeri. Tetapi pada sisi yang lain memang bisa menggunakan celah dalam rangka memastikan proses Rapid ini adalah untuk menguji aspek formil penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau kemudian pencekalan. Kalau pencekalan dalam konteks KUHP yang lama memang belum diatur. Untuk apakah sudah sesuai dengan
formalitas aturan administrasi yang benar atau belum. Jadi memang saya kira tidak dalam rangka untuk kemudian mengulur, tetapi adalah sebagai mekanisme check and balances untuk memastikan prosedur penangkapan dan seterusnya tadi itu adalah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Baik. Maka itu bisa saja kemudian dibuktikan, tetapi pada sisi yang lain tadi bisa kemudian dibantah dengan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi tentang gugurnya Prapit. Yang kedua, tentang celah dalam konteks pokok perkara. Yang dalam hal ini misalnya langsung masuk persidangan tentang pokok perkara, ini ada beberapa hal yang menarik. Apakah nanti akan mengajukan eksepsi? Saya kira sangat menarik nanti. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana menguji tentang alat bukti surat. Apakah ijazah aslinya akan dihadirkan atau tidak? Dan yang kedua, tentang alat bukti korban. Apakah dalam hal ini misalnya saksi korban, yaitu Pak Jokowi hadir atau tidak? Itu yang ditunggu oleh banyak pihak dan kita berharap ya bahwa JPU itu menghadirkan Pak Jokowi di dalam persidangan. Nah, pada Menarik, sisi Prof. yang Suparji, mohon maaf juga saya potong. adalah tentang Prof, ya. baik, Anda tadi menyebut hadir atau tidaknya Pak Jokowi begitu ya. Sementara tadi Bang Firman sudah menyebutkan bahwa Pak Jokowi akan hadir. Namun segala kemungkinan masih saja mungkin untuk terjadi begitu. Kalaupun tidak hadir, apakah nanti jalannya persidangan masih sah, Prof? Ya, bahwa kita tunggu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Prof. Firman, bahwa Pak Jokowi akan hadir. Tetapi kedudukan beliau kan sebagai saksi. Di mana kedudukan sebagai saksi korban nanti akan sangat tergantung dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan atau tidak. Jadi kemungkinan untuk tidak hadir juga ada. Maka inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik tentang konsistensi pernyataan-pernyataan sebelumnya. Tetapi bahwa misalnya jaksa penuntut umum dalam berpandangan membuktikan sudah cukup, tidak perlu kehadiran saksi korban, maka bisa saja kemudian tidak dihadirkan karena mempertimbangkan keamanan, mempertimbangkan soal keributan dan lain sebagainya, dikhawatirkan mengganggu persidangan dan sebagainya, bisa menyebabkan itu tidak dihadirkan. Tetapi bahwa sebetulnya kita berharap itu bisa dihadirkan supaya kemudian pembuktiannya betul-betul membuktikan satu kebenaran material. Pada sisi yang lain juga yang menarik adalah soal nanti akan diuji bahwa tidak ada unsur niat jahat, tidak ada unsur menseria, menghina, memfitnah, mencemarkan nama baik, atau kemudian merusak data, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan hanya sebatas meneliti, dan dalil KUHP yang baru ini bahwa pada dasar sekarang sudah bergeser, tiada pidana tanpa kesalahan menjadi tiada pidana tanpa kejahatan. Jadi ini celah tidak adanya unsur menseria adalah menjadi sangat penting untuk kemudian dimanfaatkan untuk Pak Roy dan Dr. Tifah untuk melakukan pembelaan. Menurut saya kekuatan ini adalah 50-50 di dalam proses persidangan nanti. Ibaratnya pertandingan sepak bola Piala Dunia ini pertandingan yang sama misalnya antara Argentina dengan Belanda pada waktu itu misalnya. Bang Sangaji. Oke, baik ini dulu ya, baik saya dulu nih. Ini, aduh kan, iya kan. Apa yang harus dicermati? Nah, secara hukum ya, secara hukum yang namanya tindak pidana itu atau ya tindak pidana ya, persidangan pidana itu adalah antara terdakwa dengan kejaksaan. Itu sudah jelas. Tetapi harus kita ingat dalam permasalahan ini adalah delik aduan. Nah sehingga Jokowi ya sebagai pribadi itu diwakili oleh jaksa. Jadi asalnya begini yang namanya hukum pidana itu. Ada orang berlaku jahat kepada orang lain. Nah tetapi orang lain ini dia sebagai warga negara maka dianggap perbuatan jahat itu bukan perbuatan jahat kepada orang, tapi perbuatan jahat kepada negara. Karena marwahnya negara sedang dilecehkan. Dengan cara apa? Ada orang yang berani berbuat kriminal terhadap warga yang dilindungi oleh negara. Nah maka negara harus turun tangan secara langsung. Itu yang delik murni itu ya. Makanya delik murni itu nggak perlu ada pelaporan. Ya, itu cukup diketahui dengan cara aduan atau tangkap tangan langsung oleh pihak yang berwenang. Itu sudah dianggap tindak pidana dan sudah dimasukkan ke persidangan. Berbeda halnya dengan delik aduan. Delik aduan itu seseorang ini punya problem dengan orang lain ya. Nah, orang lain ini dia memakai negara untuk mengadili orang yang punya problemnya ini. Itu adalah delik aduan.
Jadi negara tidak secara langsung dihinakan, katakan demikian ya, oleh orang yang dikatakan tadi memiliki mens rea. Dalam hal ini kita tahu semua ini adalah delik aduan. Andai kata Jokowi tidak mengadukan, negara tidak ada masalah. Maka sangat penting sekali dalam hal ini Jokowi dihadirkan. Karena jaksa tidak murni sebagai wakil negara. Jaksa itu adalah wakil Jokowi atas nama negara. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau melihat, oh ini kan bisa saja tadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Suparji ini, bisa saja JPU, tergantung JPU kan ini katanya nih, tergantung JPU nih, mungkin tidak harus hadir dan sebagainya. Ini hanya akan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum pada akhirnya, karena kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan ataupun kepolisian itu kewenangan yang dipakai untuk, dalam hal ini kejaksaan ya, karena sedang dalam persidangan nih, untuk memanggil atau tidak, tetapi malah memilih tidak memanggil. Ayo, kenapa tidak memilih untuk memanggil? Jadi kan kewenangan ini bisa A, bisa B kan begitu ya. Bisa memanggil, bisa tidak. Jadi bisa A, bisa bukan, bisa tidak A begitu. Bisa memanggil, bisa tidak. Dalam hal keadaan bisa memilih, kenapa memilih untuk tidak memanggil? Ini menjadi soal di dalam perspektif masyarakat. Bukan hanya soal ini legal atau tidak legal. Kalau permasalahan bisa atau tidak bisa, ya mungkin saja memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Suparji ini. Tetapi apakah itu yang etis? Nah, makanya kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para jaksa ini, para hakim ini diberikan hati nurani supaya bisa memberikan rasa keadilan. Itu ya kelemahan negara dengan prinsip kepastian hukum seperti ini. Meskipun rasa keadilan masyarakat tidak terwakili, yang penting tidak melanggar undang-undang yang ada, lu mau apa begitu? Nah, permasalahannya ya dalam persidangan Mas Roy ini dan Dr. Tifa ini, jangankan rasa keadilan, kepastian hukum pun tidak ada. Sedari awal, dari P21, penangkapan dan lain sebagainya. Makanya mau dilakukan pra peradilan, begitu. Nah, ini nih ya yang menarik di dalam persidangan itu. Ada eksepsi yang mungkin bisa disampaikan, yaitu oleh Dr. Tifaya ataupun oleh Mas Roy Suryo nanti kalau sudah masuk ke persidangan yang di luar materi pra peradilan. Karena kalau sudah di pra peradilan, setahu saya tidak bisa eksepsi. Kemudian menguji alat bukti surat, ya ini kan yang penting dua nih, menguji alat bukti surat. Dalam hal ini adalah ijazah Jokowi itu sendiri. Kemudian apakah Jokowi hadir atau tidak? Lah, kita sudah lihat tadi Jokowi udah nggak mau ngomong masalah ijazah, yang tadinya pede ya sekarang udah waktunya dekat nggak mau ngomong. Dan Mas Roy Suryo juga sudah memiliki kecurigaan itu, ini jangan-jangan Jokowi hadir cuma Zoom doang, karena tadi bisa jadi kejaksaan itu melihat ini bisa meributkan dan lain sebagainya lah, alasan-alasan saja dari kejaksaan. Yang menarik dari Profesor Suparji kontras dengan siapa Aristo yang sudah mengatakan bahwa ini sudah 3-1 ya, sudah 3-1, Roy Suryo kalah tuh. Pak Suparji ini masih mengatakan 50-50, 50-50. Nah, inilah namanya juga pengamat ya, bebas lah. Ini kita teruskan sedikit lagi. Kalau melihat dari apa yang tadi disebutkan oleh Prof. Suparji begitu ya, ada kemungkinan juga jika nanti Pak Jokowi tidak hadir, entah itu karena alasan keamanan atau memang tidak diminta sebagai saksi oleh hakim. Anda tanggapannya seperti apa? Ya, menurut saya justru Pak Jokowi kan sudah berulang kali mengatakan bahwa beliau akan hadir. Dan itu pernyataan menggambarkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Apalagi beliau ini kan mantan presiden 2 periode gitu. Tentu pada saat beliau didampingi oleh tim kuasa hukumnya seperti rekan saya Bang Firmanto tadi, ya semua hal itu kan pasti sudah beliau ukur gitu loh. Apalagi saya pernah mendengar dari tim kuasa hukum pada saat itu Pak Jokowi bertanya kepada mereka bahwa ada 2 hal, apakah laporan ini bisa dicabut? Bisa. Kemudian yang kedua, apakah saya wajib hadir? Wajib hadir. Nah, saya melihat dari sisi kualifikasi delik, karena ini delik pencemaran nama baik dan fitnah, dan pencemaran nama baik itu kan melekat kepada martabat seseorang, ya kan? Tidak melekat kepada martabat orang lain gitu. Oleh karena itu memang dalam kerangka kita mencari kebenaran material seperti yang tidak disampaikan oleh Prof. Suparji, ya korban selaku pelapor memang wajib hadir. Karena dari situlah kita akan memeriksa apa yang
beliau definisikan sebagai pencemaran nama baik dan fitnah, ya kan? Karena itu kan sesuatu yang sifatnya personal, sifatnya sesuatu yang melekat dalam diri seseorang gitu, tidak bisa diwakili oleh hanya jaksa, tidak bisa juga diwakili oleh saksi-saksi yang lain. Mungkin barangkali saksi-saksi yang lain kan hanya sebatas kesaksian terkait dengan mungkin dengan fakta apa yang mereka tahu, tetapi konstruksi hukum terkait dengan pencemaran dan fitnah itu yang bisa rasakan adalah Pak Jokowi sendiri. Sehingga memang secara hukum pidana Pak Jokowi untuk membuat perkara ini menjadi terang, ya, supaya jangan ada lagi tudingan-tudingan nih. Kalau Pak Jokowi nggak hadir lagi kan nanti pasti banyak tudingan lagi nih. Berarti takut dong untuk membuktikan ijazahnya. Karena gini, di dalam pidana, ini menariknya, di dalam pidana meskipun tadi disampaikan oleh rekan saya Bang Firmanto mengatakan bahwa terdakwa juga harus membuktikan dalil-dalilnya, tetapi gini, bobot pembuktian atau beban pembuktian itu kan adanya di jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan hukum dari pelapor, ya. Kalau kemudian dalam persidangan pada saat pembuktian itu pelapor tidak hadir, bagaimana jaksa penuntut umum mau meyakinkan majelis hakim bahwa telah terjadi pencemaran nama baik dan fitnah? Sementara orang yang punya harkat dan martabat itu yang diduga yang beliau konstruksikan sebagai tindak pidana pencemaran dan fitnah, beliau sendiri nggak hadir gitu. Dan sudah ada beberapa presiden dalam perkara pidana lain, misalnya kita lihat dalam kasusnya Nikita Mirzani, ketika pelapor dalam konteks pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak hadir, maka ada konsekuensi hukumnya. Bisa saja dakwaannya digugurkan oleh majelis hakim gitu. Tentu saya kira ini pasti akan jadi pekerjaan besar lagi dari para kuasa hukum Pak Jokowi untuk kemudian bagaimana membackup dari sisi narasi hukum. Kalau Pak Jokowi sendiri yang awalnya mengatakan mau hadir tapi pada akhirnya nggak hadir. Nah itu tentu sesuatu yang bukan hanya kami yang tidak terima, tapi saya kira seluruh masyarakat Indonesia tidak akan terima juga gitu ya. Karena akibat dari laporan Pak Joko Widodo itu sudah ada 2 orang yang terdakwa, dan pada saat mereka jadi tersangka itu sempat ditahan beberapa hari oleh Polda Metro Jaya, dan penangkapannya kan begitu diglorifikasikan oleh para pendukung Pak Jokowi. Maka atas dasar itu akan sangat bijak dan elok dan menaati proses hukum jika Pak Jokowi hadir sendiri di persidangan. Karena pada saat beliau hadir itu kan Dan tidak menunjukkan ditamani. ijazah aslinya kalau menurut Anda. Kalau menunjukkan ijazah asli saya kira memang itu kan sudah jadi barang bukti. Ya, dan barang bukti itu kan sekarang dalam kekuasaan jaksa penuntut umum. Tinggal Baik ya, itu sudah selesai. Waktu saya sudah habis. Jadi ini kata Pak Sangaji ya, Jokowi sudah mengatakan akan hadir. Iya Pak Sangaji, cuman tadi nggak ngomong bakal hadir. Tadi diam aja dia itu ya. Ini mah ala gelagat-gelagat memang. Tapi memang seharusnya hadir ya. Jokowi di sini apa dikatakan oleh Pak Sangaji ya, ini harus wajib hadir, tidak bisa diwakili. Betul, harusnya hadir. Ini dari perspektif penegakan hukum, delik aduan, seharusnya hadir. Tadi alasannya, ini kan pencemaran nama baik yang melekat di situ, bukan pemukulan apa segala macam, bukan. Itu mah bisa lah. Minimalnya kita melihat ada ini hasil visumnya demikian dan demikian. Tapi kalau pencemaran nama baik bagaimana? Bagaimana untuk meyakinkan hakim? Yang aneh nanti Jokowi nggak hadir, tapi hakim yakin bahwa sudah terjadi pencemaran nama baik, kan itu nanti hakimnya dibully lagi atau sistem persidangan di kita itu ya. Kemudian beban pembuktian ada di JPU. Dan ini yang menarik, kalau Jokowi tidak hadir bisa digugurkan. Itu kalau memang hakimnya punya hati nurani. Demikian, mudah-mudahan termul cepat musnah. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.